Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzi dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 216151058. Video ini untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah Sejarah Sastra. Di tugas ini saya mendapat bagian angkatan 50-an atau bisa disebut angkatan sejarah sastra kisah. Tokoh-tokoh di angkatan 50-an ini antara lain yang pertama ada W.S. Rendra, karya sastranya Balada Orang-orang Tercinta tahun 1957. Yang kedua yang berjudul Empat, ini kumpulan saja pada tahun 1961. Yang ketiga Ia Sudah Bertualang tahun 1963. Tokoh yang kedua yaitu Adjie Prosidi, karya sastranya yang pertama Tahun-tahun Kematian 1955, yang kedua Pesta pada tahun 1956, yang ketiga Di Tengah Keluarga tahun 1956. Tokoh yang ketiga yaitu A.A. Nafis, karya sastranya yang pertama Robohnya Surau Kami pada tahun 1956, yang kedua Biang Lala pada tahun 1963, yang ketiga Hujan Panas pada tahun 1963, yang keempat Kemarau pada tahun 1967. Tokoh yang keempat yaitu Ramadan KH, karya-karyanya yang pertama Priangan Si Jelita pada tahun 1958. Tokoh yang kelima Subagio Sastro Wardoyo, karya sastranya yang pertama Simponi pada tahun 1957, yang kedua Kejantanan di Sumbing pada tahun 1965. Tokoh yang keenam yaitu Pramudia Anantatur. Yang pertama karya yang pertama yaitu Keranji dan Bekasi Jatuh pada tahun 1947. Yang kedua Bukan Pasar Malam 1951. Yang ketiga Di Tepi Kali Bekasi pada tahun 1951. Yang keempat Keluarga Gerilya pada tahun 1951. Yang kelima Mereka yang Dilumpuhkan pada tahun 1951. Yang keenam Cerita dari Blora pada tahun 1952. Yang ketujuh Gadis Pantai pada tahun 1965. Tokoh yang ketujuh yaitu N. Hadini, yang karyanya yaitu yang pertama Dunia pada tahun 1950. Karya yang kedua yaitu Hati yang Damai pada tahun 1960. Tokoh yang kedelapan yaitu Sitor Situmorang, karyanya yaitu yang pertama Dalam Sajak pada tahun 1950. Karya yang kedua yaitu Pertempuran Salju di Paris pada tahun 1956. Tokoh yang kesembilan Mokhtar Lubis, karya sastranya yaitu yang pertama Tak Ada Esok pada tahun 1950. Karya yang kedua Jalan Tak Ada Ujung pada tahun 1952. Karya yang ketiga Tanah Gersang pada tahun 1964. Tokoh yang ke-10 yaitu Ali Akbar Nafis, karya sastranya yaitu Robohnya Surau Kami pada tahun 1955. Kita bergantian menghirup asam, batuk dan lemas terceruk, marah
dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari, sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan. Melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari ketika sesuatu membengkak jika dibiarkan? Kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita tertangkap, jatuh terperangkap dalam balada orang-orang tercinta.